Baik, bertemu lagi bersama kami, tim asisten Sekolah Vokasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan tentang turbotransmisi. Turbotransmisi merupakan alat pemindah tenaga yang menggunakan fluida. Dalam hal ini, oli sebagai pengontrolnya. Secara umum, transmisi dipasang bersama engine melalui turboconverter, berfungsi sebagai untuk mencocokkan torsi dan speed atau kecepatan. Teman-teman, pada bagian samping bisa dilihat ini adalah drum pinion. Ini adalah pinion pada output pole. Ini nanti akan meneruskan tenaga dari input ke final drive. Kemudian di sini ini sebagai input dari tenaga. Ini adalah coupling. Coupling ini akan menyambungkan bersama turboconverter menggunakan universal joint. Kemudian ini ada Steiner. Kita menuju ke atas. Di sini ada cover bundle counter valve. Di dalam cover ini terdapat counter valve assembly. Counter valve adalah kombinasi dari beberapa valve yang bekerja pada fungsinya masing-masing, yaitu modulating relay valve, mengatur dan membatasi maksimum oil, mengatur oil flow yang menuju ke converter. Kemudian quick return valve mengatur langkah gerak dari slave dari modulating valve dengan mengatur flow oil ke slave dan ke drain. Kemudian reduction valve mengatur arah aliran yang akan masuk ke rotary clutch. Speed valve mengatur arah aliran oil ke setiap speed, clutch, dan drain. Kemudian safety valve sebagai pengaman pada sistem. Dan yang terakhir directional valve mengarah aliran oli ke directional clutch, forward, reverse, dan drain. Proses berikutnya untuk disassembly pada turbo transmission, pertama yang kita lepas yaitu cover sleeve. Kita bisa melepas menggunakan bantuan ratchet handle dengan ukuran soket 17 mm. Ini adalah cover dan sleeve sebagai tempat masuk dan keluarnya fluida. Setelah cover sleeve sudah terlepas, langkah berikutnya kita melepas pada cover counter valve dengan menggunakan bantuan ratchet handle dengan ukuran soket 17 mm. Setelah baut pengikatnya sudah lepas semua, kita dapat mengangkat cover counter valve. Ini adalah cover counter valve yang berfungsi sebagai pelindung mekanisme pada valve.
Setelah cover valve terlepas, kita bisa melihat di dalamnya terdapat counter valve. Kita dapat melepasnya menggunakan bantuan rigid handle dengan ukuran soket 17 mm. Setelah baut pengikat terlepas semua, berikutnya kita dapat mengangkat pada bagian atas counter valve yang berfungsi sebagai directional valve, mengalirkan oli ke directional clutch dan drain. Berikutnya kita mengangkat pada lapisan kedua sebagai reduction valve, mengatur arah aliran yang akan masuk ke rotary clutch. Kemudian modeling hydraulic valve, mengatur dan batasi maksimum oil pressure. Setelah semua terangkat dan kita lepas, langkah berikutnya kita akan membalikan dengan posisi pada input shaft yang berada di atas dengan menggunakan kren. Berikut adalah proses pengangkatan turbo transmisi. Kita akan membalikan posisi pada output shaft yang berada di bawah, kemudian input shaft berada di atas menggunakan bantuan kren. Setelah turbo transmisi dibalik, yaitu input shaft berada di atas, output shaft berada di bawah, langkah berikutnya kita melepas baut pengikat pada kopling dan di bawah kopling ini terdapat bearing gap. Kita dapat melepas menggunakan bantuan alat rigid handle dengan ukuran soket 17 mm. Setelah baut pengikat pada kopling dan bearing terlepas, kemudian kita melepas pada bagian bawah, yaitu baut pengikat antara transmission assembly dengan transmission case. Kita dapat menggunakan bantuan rigid handle dengan ukuran soket 20 mm. Setelah semua baut mengikat antara transmission assembly dengan transmission case sudah terlepas, langkah berikutnya kita akan mengangkat transmission case dengan menggunakan kren.
Ini adalah proses pelepasan cash. Kemudian kita bisa melihat komponen assembly pada transmission. Baik, di sini kita dapat melihat komponen pada transmission assembly, yaitu tersusun antara closed disc dan hose serta piston start spring, yaitu cara injek dan disinjek pada transmission. Apabila kita ingin clutch inject, menahan ring gear, berarti kita harus mengirimkan oli pressure dari counter valve untuk mendorong piston menekan disc dan plat. Ini merupakan susunan disc dan plat. Disc dan plat tertekan, akibatnya ring gear dan cash akan tertahan putarannya. Untuk merilis atau disengage, kita alihkan oil pressure kembali ke counter valve atau tangki, sehingga piston akan kembali ke posisi semula dibantu dengan adanya return dari spring. Langkah berikutnya kita akan melepas pada bagian plat pressure pada turbo transmission, yaitu ada baut pengikat. Kita dapat melepasnya dengan bantuan branch combination dengan ukuran 22. Langkah selanjutnya kita mengangkat plat. Kita bisa menggunakan bantuan chisel. Ini adalah plat penekan juga berdiri sebagai piston. Kemudian kita bisa melihat pada bagian ini terdapat disc dan plat, susunan antara disc dan plat. Kemudian ini adalah ring gear, kemudian ini adalah planetary gear, shaft gear, dan ini merupakan sebagai shaft pinion sebagai shaft input. Langkah berikutnya kita melepas disc dan susunan plat. Sebelumnya kita melepas spring terlebih dahulu. Setelah susunan plat dan disc terlepas, kita dapat melihat ini merupakan dari housing. Ini juga berfungsi sebagai piston bersama plat pressure tadi bersama dengan return dari spring. Kemudian langkah berikutnya kita akan melepas planetary gear. Pertama kita melepas ring gear. Ini adalah ring gear sebagai biduan disc dan plat serta planetary gear. Kemudian planetary gear. Dan yang terakhir kita melepas pinion. Ini adalah shaft gear
dan ini adalah pinion drive, shaft pinion. Baik, pada sebelumnya kita sudah melepas pada komponen clutch dan disk serta pinion, serta shaft pinion, sun gear, dan planetary gear pada bagian atas. Sebenarnya pada transmisi ini konstruksinya hampir sama, yaitu tersusun antara plat, piston, kemudian housing, dan berbagai susunan pada planetary gear serta piston, yaitu terdapat dua lapis pada bagian atas dan bawah. Bawahnya kemudian bagian ini juga terdapat dua lapis, dan carriage berisi berbagai sistem planetary, sehingga kami hanya mengambil sampel satu, yaitu disassembly pada bagian clutch, pinion, sun gear, planetary gear, disk dan plat pada bagian atas. Langkah berikutnya kita akan assembly langkah berikutnya adalah langkah assembly pada turbo transmission. Pertama kita memasang shaft pinion. Setelah shaft pinion terpasang, ini adalah shaft pinion. Kemudian setelah shaft pinion terpasang, kita memasang sun gear. Ini adalah sun gear. Setelah sun gear terpasang, kita memasang planetary gear. Kita masukkan pada shaft pinion. Setelah planetary gear terpasang, langkah selanjutnya kita memasang ring gear sebagai tempat dudukan plat dan disk. Berikutnya kita memasang plat, kemudian disk. Dengan susunan plat, disk, dan seterusnya pada pin. Ini adalah pin sebagai pengunci plat dan disk. Setelah plat dan disk terpasang sesuai dengan susunannya, langkah selanjutnya kita akan memasang spring. Ini adalah spring. Setelah spring terpasang, ini adalah spring. Kemudian kita memasang plat pressure. Setelah plat pressure terpasang, selanjutnya kita kencangkan dengan bolt pengikat. Bisa dilihat di sini semua sudah dikencangkan dan dipasang. Setelah semua komponen terpasang, langkah selanjutnya kita memasang, ini adalah kopling dan bearing cage. Setelah semua komponen terpasang, selanjutnya kita memasang transmisi carry atau transmisi gas dengan menggunakan bantuan crank. Oke, selanjutnya setelah kita memasang gas pada transmisi, setelah terpasang pada gas transmisi, kita mengencangkan bolt pengikat dengan bantuan ratchet handle, dan ini adalah extension. Ini adalah soket berukuran 20 mm. Kemudian setelah semua terpasang dengan kuat, kemudian kita memasang pada bolt pengikat pada bearing cage dengan menggunakan bantuan ratchet handle
soket ukuran 17 mm. Setelah semua terikat dengan baik dan kencang, berikutnya kita akan membalikan transmisi ini dengan bagian atas adalah kontrol valve dengan menggunakan crank. Setelah dibalikan, teman-teman sebelumnya harus tahu tentang pengikatan tali dalam proses membalikan yang menggunakan crank. Setelah dibalikan sesuai ini, sesuai pada depan saya, kemudian kita memasang counter valve. Yang pertama kita memasang counter valve bagian paling bawah, karena counter valve ini terbagi menjadi 3 lapis. Yang paling bawah ini sebagai modulating rally valve, mengatur dan batasi maksimum oil pressure. Kemudian kita memasang yang lapisan kedua sebagai reducing valve, mengatur arah aliran. Kemudian kita kencangkan dengan bor dengan bantuan rigid handle ukuran 17. Kemudian kita memasang pada lapisan ketiga ini sebagai directional valve, mengarahkan oil ke directional valve. Kita dapat mengencangkan dengan soket ukuran 17 mm. Setelah semua pemasangan pada counter valve kencang dan benar, langkah terakhir kita memasang counter valve case. Ini adalah counter valve case. Kemudian kita pasang bor sebagai pengikatnya. Kita kencangkan dengan bantuan rigid handle dengan ukuran soket 17 mm. Setelah semua kencang, yang terakhir kita memasang cover sleeve. Ini adalah cover sleeve. Kita pasang pada bagian samping counter valve dan kita kencangkan dengan nut. Dengan bantuan rigid handle ukuran soket 17 mm. Sekian dari proses disassembly pada turbo transmission.